Oke, bisa ditampilkan mungkin ya full screen? Oke, sip. Nah, udah sip, good. Oke, jadi teman-teman semua, di sini awalnya itu kita bisa munculin deh apa namanya judulnya. Sorry. Nah, kerangka penelitian ya. Oke, di sini pada dasarnya kita melakukan mix method terhadap karena kita tidak bisa langsung memproses data DA-nya tanpa kita melakukan studi kualitatif dulu, Pak Aziz dan teman-teman. Jadi kita melakukan mix method metodologi untuk melakukan eksekusi riset ini. Jadi pertama kita melakukan yang namanya kualitatif ya, karena mix metodenya itu bisa dilakukan dengan pertama kita kualinya dulu, ya, baru setelah itu kita lakukan dengan kuantinya. Nah, kualinya ini kita lakukan sebetulnya dengan menggunakan metode juga, metode kualitatif yang namanya hermeneutika, hermeneutics methodology. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan kita mewawancara informan kunci. Nah, yang pertama kali kita wawancara adalah the one and only suhu kita semua, Pak Bowo. Mas Bowo itu adalah orang yang pertama kita wawancara dulu. Setelah itu kita wawancara juga yang kedua adalah Mas Moko, ya. Kemudian yang ketiga adalah Rodi, ya. Kemudian yang keempat siapa Dep? Yang keempat Dep? Habis Rodi. Mbak Ima. Oh, Ima ya, Mbak Ima nih ya. Ima yang keempat ya. Karena kita ingin merewinding dari semuanya ini kira-kira gimana nih. Sebenarnya yang kelima, yang kelima tadi kita mau wawancara Mas Davik sama Pak Fikri. Cuman karena waktunya memang sempit, jadi ya udah deh. Nanti nggak selesai-selesai penelitiannya, ya udah segini dulu aja. 4 ini dulu yang kita olah. Next step-nya memang kita ingin mewawancara follow up interview-nya itu dengan melibatkan Pak Fikri dan Pak Davik ya. Mungkin Pak Fikri bisa berdua dan Debbie nanti ya di room khusus. Enggak bercanda. Walaupun berarti nggak apa-apa sih. Nah, terus udah gitu, dari sini kita melakukan yang namanya hermeneutika metodologi untuk kualitatifnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita menanyakan, memaknai persepsi mereka. Karena penelitian kita untuk mengukur tingkat efisiensi, maka kita pertanyaan pertama adalah tentang efisiensi. Nah, apakah efisiensi berdasarkan pandangan dari keempat narasumber tersebut? Ya, itu yang pertama kita tanyakan. Nah, yang kedua mungkin sebelum ini deh, oh ya boleh. Next-nya lagi, next. Yang ini Kang. Jadi ya, udah ada nih. Nah, yang kedua, nah betul yang tadi deh, yang ada tampangnya Mas Bo. Nah, ini dia ya. James Marlon ya. Ini nih, sorry. Oke, nah ini jadi kita ingin melihat makna-makna yang terkandung yang dari empat informan kita, informan awal ya. Kita tanyakan tentang apa yang dimaksud dengan efisiensi. Kemudian kita ingin tanyakan juga apa yang dimaksud dengan input, dan kita ingin melihat persepsi mereka apa yang dimaksud dengan output. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan hermeneutika. Nah, hermeneutika itu kita ingin melihat makna ketiga kali kata ini dari berbagai macam sudut pandang. Dari situ kita ingin mengabstraksi dari ketiga empat narasumber tersebut, kira-kira makna utamanya apa. Nah, seperti itu. Dan akhirnya kita simpulkan itulah yang menjadi variabel input kita berdasarkan wawancara. Nah, setelah itu hasilnya adalah mungkin bisa kita lihat deh hasil dari wawancara tersebut. Ini Kang. Oh iya, jadi para informan memaknai bahwasanya makna input itu adalah yang bawah ini, HPS, pelaksanaan kontrak, sama jumlah dokumen penawaran. Nah, outputnya adalah ini, ya. Dan mereka setuju bahwa untuk mengukur efisiensi adalah ya kembali lagi red press juga ya, membandingkan antara output dibandingkan dengan input, ya, output versus output. Nah, input. Nah, dari sini caranya ada dua, memaksimalkan output dengan input yang tetap atau meminimalkan input tapi dengan output yang tetap. Jadi ini minus, yang ini naik gitu ya. Tapi nggak bisa yang satu turun, yang outputnya naik, nggak bisa. Itu adalah utopia atau ideal ya kayak gitu. Nah, akhirnya kita mengunci. Kalau nggak outputnya naik, inputnya tetap. Kalau tidak inputnya turun, outputnya tetap. Nah, kayak gitu. Dan hampir sebagian besar informan itu sudah setuju dengan hal tersebut. Jadi efisiensi adalah seperti itu berdasarkan
teman-teman yang tadi kita wawancara. Nah, dari situ kita refining lagi dengan literatur study. Jadi tahap yang kedua itu sebetulnya kita melakukan yang namanya scoping review. Nah, scoping review ini adalah teknik kualitatif untuk melakukan knowledge synthesis. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mencari literatur, kita bisa dipertanggungjawabkan apa yang kita cari. Nah, jadi ini prosedur kualitatif juga. Jadi kalau kita mau membahas penelitiannya Debbie ini, meskipun skripsi, tetapi dia multi and mixed method. Pertama, kualitatifnya ada 2. Scoping review dilakukan, dan setelah itu hermeneutika dilakukan. Yang ketiga adalah kuantitatifnya kita lakukan sebagai langkah terakhir, yaitu dengan melihat efisiensi dengan menggunakan pendekatan data environment analysis ya. Nah, kalau kita lihat, akhirnya kita dapat setelah refining antara scoping review dan juga hasil wawancara dengan informan, we come up with these ideas, gitu. We come up with this variable. Jadi kita sampailah pada ini variabel untuk input dan outputnya. Seperti itu ya Pak ya. Dan teman-teman semua, ini adalah output dan ini adalah input. Dan ini yang ketemu antara literatur dan wawancara. Ini hasilnya gitu ya. Dan inilah yang akhirnya kita ukur. Sehingga ketika kita memasukkan kenapa HPS itu ada dasarnya, memang tidak ngasal gitu. Artinya memang ini bersumber dari dua validasi atau kita istilahkan dengan triangulasi. Pertama, triangulasi sumber data, yaitu dari hasil wawancara, data primer. Dan yang kedua, kita melakukan triangulasi sumber data juga dengan sekunder. Sekunder inilah yang dimaksud dengan scoping review. Nah, inilah scoping, yang ini adalah dengan hermeneutika. Nah, jadi inilah kedua triangulasi untuk memastikan kevalidan dari variabel yang ada di sini. Ya. Nah, dari situlah baru kita bisa nyaman melakukan data environment analysis. Nah, ini sebetulnya, jadi itu kalau ingin justifikasi kenapa ada kualitas biaya, kualitas waktu, mutu, kemudian yang bawah ini, itu adalah hasil refining dari 2 metode kualitatif. Ya, itu yang pertama. Nah, dan yang kita lakukan adalah kita memproses data ini dengan melihat apa yang sudah kita lakukan dari, apa yang sudah teman-teman lakukan di Ramadan. Awalnya kita minta dulu ke bagian otomasi. Kita minta, waduh ternyata datanya acak-acakan gitu. Wah, pusing banget nih kita nih ya. Nah, setelah itu akhirnya, Deb, coba kita lihat data asistensi yang dipegang oleh Dita sama Cida, kalau nggak salah ya. Dan akhirnya kita coba, wah ternyata kita sinkronkan lagi datanya. Nah, data antara punya PAP dengan data dengan yang ada di otomasi kita sinkronkan, dan akhirnya dapatlah datanya yang menggambarkan variabel ini semua. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dari data si asistensi tersebut, coba kita pilah-pilah lagi. Oh, ternyata inilah yang kita masukkan ke dalam penelitian kita. Nah, akhirnya gimana? Kita melakukan yang namanya DEA. DEA ini apa? Nggak hanya cuman pembagian X dibagi Y. Nggak cuman gitu. Nggak cuman yang cuman 1 atau 2 X-nya dibagi dengan 1, maka efisiensinya adalah 2. Nggak seperti itu DEA. Ya, DEA itu canggih banget. DEA ini penemunya adalah CCR ya, Chalmers, C-nya lagi Cooper, R-nya itu Rhodes. Ini di tahun sekitar 1976. Nah, ini sebagai dia adalah econometrician atau ahli ekonometri dari US gitu ya. Universitasnya saya lupa, kalau tidak Pennsylvania atau MIT kalau tidak salah. Nah, kemudian dikembangkan lagi, ini namanya variable literature scale. Nah, dikembangkan lagi oleh BCC. Nah, BCC ini B-nya apa, Deb? Barnes, Cooper, Banker, kemudian Chalmers and Cooper. Nah, inilah untuk pengembangan yang constant return to scale. Nah, yang akan kita gunakan yang mana? Yang akan kita gunakan adalah yang CRS, yang constant return to scale. Bedanya apa dengan variable return to scale? Variable return to scale itu kita tidak membatasi nilai itu. Artinya bisa lebih besar daripada 1. Tapi kalau CRS ini kita nilainya dibatasi, maksimal adalah 1. Jadi harus maksimal 1 dan antara 1 dan 0. Gitu ya. Nah, nah, jadi kita akan pakai adalah yang dikembangkan oleh modelnya BCC. Nah, bagaimana penjelasan dari BCC ini? Nggak sekedar 2 dibagi 1 sama dengan 2. Nggak kayak gitu. Ya. Karena kita ingin mengukur efisiensi ini dengan relatif efisiensi. Artinya apa? Kita ada 30 paket yang kita refining. Ya, nggak hanya paket A adalah 2 dibagi 1 sama dengan 2. Kemudian paket B itu yang 1. C
C 0,5. Nah, nggak kayak gitu. Nah, jadi kita akan bandingkan yang namanya itu adalah tetanya. Nah, teta inilah yang menjadi ukuran efisiensi. Jadi dari rumus ini kita kasih constraint. Nah, ini namanya linear programming. Ya, mungkin Ima bisa tahu tuh linear programming itu apa. Nah, linear programming ini ada constraint. Constraint-nya itu adalah yang ini, persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, jadi ada dua, ada yang output oriented, yang ini, dan ada yang input oriented, yang ini. Nah, kenapa? Karena efisiensi itu memaksimalkan output atau meminimalkan input. Artinya apa? Output yang atas, memaksimalkan yang atas atau meminimalkan yang bawah. Ya. Nah, dan di sini adalah pilihannya. Kita akan memilih yang mana? Yang input oriented yang ini. Dengan menggunakan modelnya BCC. Banker, Cooper, and Banker, Chalmers, and Cooper ya. Ini di tahun 1980-an atau 79 kalau tidak salah pengembangan selanjutnya. Nah, inilah yang akan model yang kita pakai. Nah, sehingga dari sini ini logiknya adalah bukan logik regresi, tapi logiknya adalah linear programming LP. Nah, LP ini kita memberikan constraint terhadap efisiensi ini dan kita bandingkan antara paket 1 dan 30 mana yang paling efisien. Itulah pembandingnya dan itulah yang akan kita munculkan dalam bentuk theta. Jadi kalau rumus regresi itu kan kita menggunakan matriks seperti ini, ya, dikalikan dengan matriks inverse, ya. Nah, kalau ini enggak. Ini itu tidak menggunakan matriks, tapi kita ya matriks juga sih, tapi lebih advance dari itu. Ya, nah, oke, itulah sekilas tentang DEA. Ya, jadi intinya adalah ini tidak hanya sekedar pembagian, tapi lebih ribet dari itu. Nah, oke, sekarang setelah kita tahu datanya, setelah kita tahu rumusnya apa, bagaimana cara kita mengolahnya? Nah, kita mengolahnya dengan software. Ya, kalau dengan Excel juga bisa, tapi mumet. Nah, software itu kita ada dua ya. Kita menggunakan software yang dinamakan Stata ya. Stata di sini saya dan Debbie mengecek jadi untuk memastikan apakah data yang kita hitung itu benar atau tidak. Nah, kemudian yang kedua adalah DAP. Nah, DAP ini kalau Stata udah pada tahu ya, Stata ini kan kita gunakan dengan memasukkan coding ya. Jadi untuk software statistik. Kalau DAP ini dia adalah software tapi berbasis Copen ya, DOS, berbasis DOS. Nah, sayangnya di MacBook tidak bisa dipakai, jadi jadi ini saya harus cari laptop lagi, Deb. Nah, kalau Stata ini saya dan Debbie menghasilkan hasil yang sama, Debbie dan saya. Nah, kalau DAP ini baru Debbie doang, saya karena belum bisa pakai DOS-nya, jadi harus cari laptop lain ya. Tapi kesimpulannya adalah baik Stata maupun DAP menghasilkan hasil yang sama untuk perhitungan tetanya. Data inilah yang menjadi pengukuran indikator untuk apa? Tingkat efisiensi dari pengadaan di Kementerian Keuangan, dan lebih khusus ini adalah untuk mengukur apakah asistensi kita sudah berjalan mampu meningkatkan tingkat efisiensi tersebut, gitu ya. Nah, oke, nah ini adalah framework yang kita gunakan. Nah, bagaimana framework pengembangannya? Sebenarnya pertanyaan utama yang kemarin saya sampaikan kepada Pak Azik itu adalah bagaimana, apakah benar asistensi itu mampu meningkatkan dari si efisiensi pengadaan kita? Nah, akan saya jawab di sini. Jadi efisiensi itu adalah theta. Nah, kalau kita masukkan ke rumus regresi itu modelnya adalah alfa ditambah dengan beta x, gitu ya, beta 1 x1 dan seterusnya sampai akhirnya ditambah dengan epsilon atau ini adalah residualnya atau error, ya. Nah, sebetulnya tahap yang kita lakukan itu baru sebatas yang Y-nya ini aja, Pak. Gitu ya. Baru menghitung berapa Y-nya, berapa nilai Y-nya. Ini antara 0 sampai dengan 1 untuk 30 paket, ya. Nah, untuk kita mengetahui apakah yang mempengaruhi efisiensi ini, kita harus melakukan penelitian kedua. Ini yang akan kita lakukan, yang nanti mungkin bisa kita lakukan. Ya. Apa saja yang mempengaruhi? Apakah program kita program asistensi kita mempengaruhi efisiensi? Nah, kita masukkan ke model regresinya. Bisa ini sebagai X1-nya, sebagai berapa jumlah biaya yang dikeluarkan untuk asistensi tahun 2020. Nah, gitu. Ini adalah jumlah total pagu ya. Total pagu untuk program asistensi 2020. Ya, total pagu untuk asistensi. Nah, kita bisa running tapi kita harus memastikan bahwa ada 30 paket 1 sampai dengan 30 ya. Total pagunya ini kita bisa tahu bahwa per paket itu berapa.
Kita bisa breakdown seperti itu. Nah, barulah kita bisa merunning rumus regresi ini. Tapi perlu tahap selanjutnya, jangan hanya cuma 1x, karena kalau 1x, maka errornya akan tinggi. Sehingga kita perlu multi-x dalam hal ini. Nah, multi-x-nya gimana? Ini sudah saya lakukan scoping review juga, bahwa dari literatur yang terdahulu belum ada yang mengukur apa deh, jadi untuk mengukur efisiensi tapi di tingkat kementerian di Indonesia. Nah, yang ada di swasta. Kalau di swasta itu yang menjadi Y-nya itu kan efisiensi. S-nya itu adalah apa? S-nya itu adalah X-nya itu yang pertama ini adalah COGS, ya. X yang kedua ini adalah training, ya. X yang ketiga adalah apa? Itu dari literatur tapi khusus di sektor swasta, ya. Nah, untuk mencari model bagi Kemenkeu, satu udah dapat, X-nya bukan COGS, tapi X-nya itu adalah pagu untuk asistensi. Nah, asistensi pengadaan. Nah, kalau kita dapat pagu untuk asistensi, kita bisa memikirkan yang X selanjutnya itu apa? Dengan mengadaptasi dari modelnya untuk swasta. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini sebetulnya kalau ingin penelitian lanjutan, ini bisa banget kita garap. Nah, jadi model DB ini harus matang dulu, baru nanti kita bisa memasukkan model regresinya. Sehingga kita bisa mengukur Y-nya ini kita lakukan bukan dengan regresi biasa, tapi namanya regresi Tobit, ya. Bukan tobat ya, Tobit. Regresi itu ada banyak, ada Tobit, ada Probit, ada Logit, dan ada regresi yang lainnya. Nah, kenapa Tobit? Karena kita ini yang namanya constrained linear regressions, ya. Jadi ini limited dependent variables, ya. Artinya apa? Cuman dibatasi antara 0 dan 1. Jadi regresinya pun khusus, tidak bisa main regresi langsung regresi aja. Kita harus menggunakan regresi prosedur Tobit. Nah, seperti itu sih. Itu untuk next research-nya mungkin, untuk future research-nya. Oke, nah, itu sekedar menjawab aja tadi semacam diskusi antara Pak Azik dengan saya via WA ya, Pak ya. Nah, oke, bisa next, Dave. Hasilnya gimana setelah kita lakukan DEA-nya ini? Jadi hasilnya itu sangat keren. Saya ingin mengucapkan selamat untuk teman-teman semua. Ternyata dari 30 paket berdasarkan hasil DAP dan berdasarkan hasil dari Stata untuk tahun 2020 menghasilkan dari 30 paket, berapa paket, Dep? 15 paket yang sudah efisien. Dari 29 ya, Dep, ya? 29 atau 30? 29 kalau tidak salah. Sebutnya? Ya, 29. Ya, 29. Setelah kita refining 30, ternyata ada data outlier, jadi hasilnya adalah 29 paket yang bersih, benar-benar bersih. Nah, 15 sudah efisien, artinya tetanya sudah 1. Yang sisanya itu masih di bawah 1. Tapi kabar gembiranya adalah dia sudah di atas 0,8. Artinya apa? Artinya 80% sudah efisien gitu. Untuk yang 14 paket lainnya. Nah, itu jadi apa yang sudah dilakukan di Kementerian Keuangan dengan model yang tadi, alhamdulillah sudah cukup berhasil bagi kita untuk mengatakan bahwasanya paket konstruksi di Kementerian Keuangan yang terkenal susah itu sudah efisien dilakukan oleh teman-teman bagian PAP selaku fungsionalnya ya. Congratulations for that, oke? Kemudian bisa next lagi deh. Nah, research implication-nya apa? Hasil implikasi dari apa yang sudah kita lakukan. Nah, ini ya setelah dari DAP bedanya cuma 0,00, jadi slightly difference di bawah 0,1% ya. Di bawah 1%, jadi kita bisa katakan bahwa ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil penghitungan Stata dan penggunaan DAP. Jadi apa? Yang sudah kita hitung itu sudah valid. Oke, hasilnya Dep langsung mungkin. Nah, kita melakukan simulasi. Jadi ya, simulasinya adalah, oh mana tadi tabelnya belum ada ya? Oh, nanti bisa, ini tabelnya ya. Jadi ini tabel hasil perhitungan efisiensinya. Nah, jadi hasil perhitungan efisiensinya seperti ini. Ini yang sudah disimulasi ya, Deb ya? Masih di mute, Deb? Oh, ini yang sudah diurutin ya, sorry. Nah, ini yang sudah diurutin, jadi inilah yang menghasilkan tetanya 1. Ya, ini sudah efisien. Nah, di sini ada namanya input slack. Nah, input slack ini karena kita menggunakan DA, artinya itu relatif efisiensi. Artinya apa? Si paket 1 ini, dia mendapatkan theta 1, berarti dibandingkan dengan yang paling efisien. Yang mana? Nah, karena urutan yang pertama, ini menjadi yang di Kanwil Maluku ini yang paling efisien. Ya.
Di sini ada slack-nya. Slack-nya itu minus sekian ya. 0, sekian. Ya, 0, Di sekian. 10 pangkat minus 7. Ya, maknanya Jadi apa? Maknanya ini harus ditambahin HPS-nya. Sebesar berapa tuh? 0,007. Artinya kalau kita tambahin HPS-nya itu misalkan 1 miliar, ya paling ditambahkan 1 juta aja udah cukup. Atau ya seperti itu ya, 1 juta atau 1 rupiah aja udah cukup, 100.000 udah cukup gitu ya. HPS-nya terlalu rendah gitu, tinggal dinaikin. Nah seperti itu. Nah di sini ada guidance-nya. Jadi kita tidak bisa sembarangan menaikkan HPS kita. Ya kalau dari sini, kalau kata statistik kita menaikkan 1 juta paling tidak ya. 1 juta, nah ini udah sangat efisien. Nah artinya apa? Artinya ini sudah keren banget HPS ini. Jadi kita tidak bisa menafsirkan statistik itu sesuai dengan kita harus lihat konteksnya dulu ya. Konteksnya harus kita lihat. Konteksnya seperti apa gitu. Konteksnya kalau HPS-nya turun, kalau bagi praktisi itu kan makin bagus. Berarti apa? Berarti nanti harga yang dapatnya makin murah gitu kan. Nah, tetapi in terms of efficiency based on statistik nggak kayak gitu. Justru ada hitung-hitungannya ya seperti itu. Nah, tapi ini pun sudah yang paling efisien ya, nomor 1 ini udah paling efisien. Artinya apa? Usaha menurunkan HPS itu udah berhasil. Nah, jadi ini harus dinaikkan kalau tandanya minus karena ini adalah input. Kalau input itu maknanya adalah kalau dia positif berarti kita harus mengurangi inputnya gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sama nih. Ini 0, sekian ya, Deb ya. Berarti ini harus dikurangin si HPS-nya. Artinya HPS-nya ketinggian. Dibandingkan dengan yang mana? Dibandingkan dengan yang pertama. Jadi selalu dibandingkan ke yang pertama. Pertama. Sorry. Nggak yang pertama ya, tetapi yang 0. Dibandingkan dengan yang 0 ini. Nah, seperti itu. Nah, kayak gitu. Dan selanjutnya itulah nanti akan dilakukan dalam perhitungan si statistiknya. Seperti itu ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita ingin mengukur kalau udah 1 nggak perlu lagi dimanipulasi ya, nggak perlu lagi kita naik turunin, ini udah 1 udah efisien. Tapi yang perlu jadi concern itu adalah yang di bawah 1. Coba mungkin next slide deh. Nah yang di bawah 1 ini itu seperti ini. Nah tapi ini pun gila nih, masya Allah ya. Jadi ini udah 90% gitu. Efisiensinya itu sudah 90% ya. Artinya udah keren banget. Kalau mungkin pengadaan di kementerian lain paling 80, di bawah 80 mungkin. Bisa 60, tapi ini Kementerian Keuangan sudah keren banget. Jadi minimalnya pun masih 85%. Nah, jadi sejelek-jeleknya pun masih 80% gitu efisiensinya. So this is very good achievement by the Pak Azik and teams, oke? Okay? Nah, seperti itu sih jadinya. Nah, bagaimana kalau kita iseng pengen menaikkan? Nah, gimana cara menaikkannya? Kita menaikkan dari si slack-nya ini, ya. Ini udah kita simulasikan. Jadi kasus 1 ini untuk yang Kanwil BC ya, Sumatera bagian barat. Ya, jadi kita berdasarkan DA itu slack-nya itu harus di mana deh? Before ini ya. Harus dikurangin sebesar berapa ini? 1 2 3 2 juta ya. 2 juta, 2,8 juta harus dikurangin. Setelah kita kurangin, ternyata efisiensinya berubah dari 83 ya, tapi malah turun deh. Iya, malah turun. Jadi memang penawarannya pun udah kita nolin gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita habisin lagi HPS-nya gitu ya, kita kurangin lagi, ini bisa naik lagi. Nah, ini yang tetap peringkatnya 29, artinya apa? Maupun kita apa-apain pun tetap peringkatnya 29, nggak akan berubah. So, this is kita korbanin nggak apa-apa lah. Tapi ini pun nggak seamsyong banget sih. Ini pun efisiensinya adalah 83%. Artinya this is very, very good. Oke, nah kemudian yang kedua, karena kalau kita berbicara apakah sudah efisien, ini buktinya. Ini bukti ya. Oke, next Dave. Nah, kalau ini yang simulasi kedua. Cukup berhasil ya. Jadi dari peringkat 28 berhasil naik sampai peringkat kedua. Setelah kita masukkan nilai HPS-nya kita naikkan, jadi memang tidak bisa asal naik turunin, kita harus mengikuti slack-nya. Kemudian jumlah penawaran pun kita turunin. Yang HPS kita naikin, ya jumlah penawaran kita turunin. Hasilnya adalah ini 0. Ketika slack-nya 0, ya ini kalau tadi kan masih ada sisa ya. Kalau semua slack-nya itu 0, pasti berubah peringkatnya, ya. Nah, ini contohnya, ketika slack-nya itu udah 0, input slack-nya, 1 efisiensinya, dan dia berubah menjadi ranking 2. Dari 28 jadi ranking 2. Nah, artinya, bagaimana cara menaikkan efisiensi? Nggak bisa langsung gelondongan, tapi harus lihat paket per paket. Kalau istilahnya ini adalah DMU. Ya. DMU itu apa, DM?
Decision making unit, unit operasi. Iya, jadi Kalau dalam penelitian ini jadi paket pengadaannya yang sebagai DMU. Iya. Nah, inilah decision making unit. Nah, artinya apa? Oke, mungkin kita langsung ke implications-nya. Ini masih menggunakan paket, artinya dari beberapa literatur yang udah kita temui, sebetulnya ketika mengukur vendor yang masuk pun kita bisa melakukan DEA terhadap hal ini. Artinya apa? Artinya kita bisa melihat dari vendor yang memasukkan bidding dokumen penawaran, kita bisa melihat yang paling efisien itu yang mana. Tapi rumusnya input and output-nya harus kita desain ulang, gitu ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan syarat-syarat di dokumen penawaran pengadaan kita, gitu ya. Nah, dari situ kita bisa ukur dengan DEA mana yang paling efisien untuk misalkan pengadaan pembangunan gedung stan, gitu ya. Ada dan ada minimalnya nggak? Ada minimalnya. Minimal 2 penawaran. Kalau di bawah 2 udah nggak bisa, karena kan nggak ada pembandingnya gitu. Jadi minimal 2. Kalau sudah 2, nanti kita bisa melihat mana yang paling efisien di antara kedua itu. Gitu ya. Apalagi kalau 10, nanti kita bisa mengurutkan dari nomor 1 sampai 10. Itu untuk evaluasi teknis dari dokumen. Ini bisa diterapkan. Jadi pengembangan model ini bisa juga untuk melihat keseluruhan proyek di Kementerian Keuangan, atau yang asistensi saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa terapkan juga ketika evaluasi penawaran. Seperti itu sih. Dan itu memang ada literaturnya ternyata. Di luar negeri sana memang sudah menerapkan DEA ini dalam mengevaluasi vendor. Nah, oke, tapi kan mungkin kita perlu penyesuaian untuk konteksnya di pengadaan kita. Oke, business implication-nya apa? Implikasinya adalah, silakan Dev, gantian. Ya, jadi kalau dari hasil penelitian kami, istilahnya ini sebenarnya merangkum seperti apa sih yang dirasakan teman-teman di PAP. Jadi kalau yang pertama tuh seharusnya ada sistem informasi asistensi yang membantu dalam asistensi. Entah sistem informasinya itu dalam berbentuk baru database aja, atau sudah berbentuk aplikasi, entah web, browser, dalam bentuk web, berbasis web, atau dalam berbentuk Android misalnya. Karena kalau dilihat sistem informasi asistensi yang kita perlukan itu sebenarnya tuh datanya tuh bisa dibilang stretch, kayak dibilang sama Mas Resi. Ada yang dari SPSE, ada yang dari Sirup, dan ada yang dari manajemen kontrak bisa diambil. Nah, jadi kalau di modul asistensi itu kita cuma perlu menambahkan deviasi proyeknya berapa, keterlambatannya seperti apa, progresnya bagaimana, tanggal asistensinya berapa aja yang dilakukan, serta keterangan lainnya. Misalnya dilakukan surat izin atau surat pemunduran waktu gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk membantu asistensi itu sebaiknya ada yang namanya sinkronisasi dan integrasi sistem. Jadi sebaiknya asistensi modul asistensi atau sistem informasi asistensi ini diintegrasikan dengan sistem-sistem yang ada sebelumnya. Seperti itu, Kang. Mungkin mau ditambahin? Jadi mungkin ini subject to discuss ya. Jadi sebetulnya bagaimana cara agar kita agar riset yang kita lakukan ini sebetulnya bisa untuk membantu teman-teman di sana bahwa apa yang kalian lakukan in terms of kalian melakukan asistensi, inputting data ke dalam form dan sebagainya. Nah, itu alangkah lebih efektifnya kalau kita mensinkronkan, menarik data tersebut dari si sirupnya gitu ya. Jadi biar nanti nggak usah ketika udah dapat kode sirupnya udah langsung keisi semua fieldnya gitu. Sehingga tugas kita hanya gampang, cuman tinggal kedepannya itu mungkin tinggal bikin kuesioner aja. Jadi nanti bagi mereka yang menjadi PIC untuk asistensi bisa untuk memforward kuesioner untuk vendor management system untuk menilai biaya, mutu, dan waktu. Dari siapa? Dari si vendor. Nah, dari situ nanti itu yang akan menjadi output utama untuk mengukur efisiensi. Ya, seperti ngacu ke Perpres dan seperti apa yang sudah expert kita katakan berupa siapa aja, Mas Bowo, Mas Moko, Rodi, dan Ima, dan sebagainya, nanti memang untuk mengukur tapi ini subject to discuss, bisa kita coba refining lagi, kira-kira itu kurang tepat, nah bisa kita tambahkan nanti mungkin untuk next research gitu ya, untuk next program. Jadi
Artinya apa? Dari data yang udah ada pun itu bisa kita olah. Nah, itu sih kuncinya ya. Nah, dan akan lebih efektif kalau memang teman-teman narik data dari sirupnya, kalau dimungkinkan seperti itu. Sehingga VMS mesti diaktifkan agar apa? Agar kita bisa tahu sebetulnya ketika kita mengasistensi proyek misalkan di Maluku gitu ya. Saya ketika itu mengasistensi proyek di Palu gitu ya. Itu kan intens banget tuh. Intens banget. Dari setahun itu kita udah beberapa kali nelfon, kadang juga kalau nggak pandemi kan ADL ke sana, ngelihat juga, memecahkan kasus di sana dan sebagainya. Nah, reportnya itu memang kalau ada apa namanya terintegrasi gitu ya, tinggal mungkin dalam bentuk Google Sheet yang di-sharing, nah, dan udah dilakukan di tahun 2021, itu akan lebih membantu lagi dalam analis. Dan yang penting itu adalah bagaimana cara menilai kinerja dari si vendor, mungkin si VMS bisa diaktifkan, dan dari situ kita bisa narik datanya gitu ya. Kan mereka yang ngisi, jadi asistensi cuma PIC asistensi cuma begitu udah selesai tolong diisi Pak biar untuk evaluasi ke depannya gitu ya. Nanti dia akan memberikan nilai sekali card gitu ya. Dan apa isi dari si kuesioner untuk apa vendor untuk si PPK nanti itu sudah kita siapkan ya Dev ya. sudah kita siapkan dan sudah kita tes ke beberapa PIC dari si asistensi di paket asistensi di tahun 2020. Artinya apa? Ketika itu sudah diisi dan nanti kita coba bisa misalkan gitu Pak Aziz ingin menerapkan kepada si PPK yang diasistensikan oleh teman-teman gitu ya. Ya udah tinggal sebenarnya aja kuesioner ke PPK-nya pasca mereka melakukan proyek gitu ya. Misalkan ini 2021 nih, berarti pada Januari 2022-nya tinggal dioper aja tuh, sebarin aja kuesionernya ke mereka gitu ya, dan mereka yang mengisi. Nah, kita dapat datanya, kita bisa mengukur seberapa efisien paket yang sudah kita lakukan, dan itu bisa menjadi report dari Ramadan untuk dilaporkan ke pasien. Dan reportnya berupa empirical result dan bisa dipertanggungjawabkan dengan rumus tadi. Mungkin itu aja Pak Azik dan teman-teman semua hasil pemaparan riset yang kita lakukan. Barangkali ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Ya, thank you Kang Eci, Neng Debi. Ini Neng Debi jadi ini apa namanya mahasiswa binaannya Kang Eci. Iya. Keren. Kang Debi, Neng Debi milih sendiri atau Kang Eci yang milih? Proposal. Oh, propose ya. Susah loh bisa join sama Kang Eci. Ini berarti nanti sorry, Debi itu D4 ya? Atau D4. Oh, D4. D4 Pak. Oke, ini berarti nanti objek saya nggak tahu kalau D4 itu skripsi atau apa namanya itu? Skripsi Pak. Iya. Oh, ini akan jadi objek skripsi atau ini iseng-iseng aja? Ini udah jadi penelitian skripsi dan selesai. Oh, keren. Thank you. Ini memperbanyak khazanah penelitian di dunia pengadaan barang jasa. Dan saya berharap kalau Kang Eci nggak usah ditanya karena beliau mantan PAP, jadi wajib hukumnya mengembangkan keilmuan pengadaan gitu ya. Kalau Neng Debi, saya punya pesan jangan bosan-bosan dan jangan ini ya untuk bisa, karena selama ini Debi kan mungkin lebih banyak di BMN ya. Sekarang berpindah ke pengadaan, sebenarnya lebih banyak yang menarik di pengadaan kalau nanti ini. Mungkin kita ini aja minta apa namanya cerita banyak dari Kang Eci itu. Oke, thank you. Ini keren banget gitu. Dari acara ini sebenarnya saya pengen membawa suasana ke teman-teman di Javung khususnya ya. Ini kan teman-teman Javung juga dapat tugas suruh bikin artikel gitu. Kalau yang Madya, kalau nggak salah 1 atau 2 saya lupa nih. 2 ya. Yang muda 1. Jadi sepertinya memang Pak Karo berharap agar kebijakan yang nanti bergulir di Ramadan itu berbasis data analitik yang ya inilah unsur ilmiahnya ada gitu. Jadi nggak cuma berdasarkan asumsi kayaknya, sepertinya gitu ya. Jadi betul-betul diperkuat dengan basic analisis yang memadai. Dan dari sini kita tadi belajar banyak ya dari yang dipaparkan Kang Eci, Neng Debi, bahwa dari hal yang sederhana aja kita bisa memahami gini loh. Di sekitar kita banyak data berserakan.
itu tambang emas yang kalau coba kita seriuskan, itu bisa menghasilkan informasi yang powerful ya. Itu bisa, contoh kayak gini, ini kita baru bicara efisiensi. Tadi ada beberapa variabel yang coba digali, meskipun mungkin teman-teman ketika mendengarkan presentasi tadi, mungkin sempat mikir ya, kenapa ya variabel itu yang dipilih? It's okay, nanti kita coba tanya ke narasumbernya gitu ya. Kemudian ada beberapa analytical tools gitu ya. Saya pikir itu pilihannya banyak banget. Kita bisa mulai dari yang paling sederhana, linear regression misalnya. Atau yang lebih itu linear programming, itu nanti tinggal cari aja yang gampang-gampang. Kalau pakai stata susah karena agak sedikit-sedikit coding gitu ya, ya pakai SPSS. Ya pakai aplikasi sederhana lah. Saya udah lupa karena nggak pernah pakai. Dulu ketika tesis itu pakai stata. Karena lebih powerful ya. Kita lebih fleksibel untuk bisa ngembangin apapun. Dan pilihannya banyak. Ya kita dari SPSE ya, apa namanya SPSS Mas, SPSS ya, itu yang paling user friendly lah, mudah untuk di SPSS sama Excel sebenarnya nggak jauh beda, cuma sedikit advance saja. Yang jelas adalah data diolah menjadi informasi, tentunya yang butuh banyak mikir tadi, mencari pemodelan yang tepat ya. Ya, betul. Itu yang butuh banyak mikir, dan di sini kunci seninya ya, seni penelitian tuh di situ. Bagaimana kita memodelkan apa yang sedang kita pikirkan, variabel yang dipilih seperti apa, kotak-katiknya mungkin lama di situ ya. Tapi kalau modelnya udah firm, udah jadi, kita udah yakin, nyari data, proses, nanti kita dapat informasi yang kita harapkan. Kira-kira begitulah. Nah, sedikit mendalami mungkin bisa untuk riset implication, saya pikir ini terima kasih banyak sudah memberikan kita masukan. Memang betul ini sudah inline dengan arah rencana kebijakan dan pengembangan kami. Intinya adalah bagaimana kita bisa meng-catch up informasi yang berkualitas sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan ya. Kalau bicara sinkronisasi dan integrasi sistem, alhamdulillah mungkin Kang Eci atau Neng Debbie udah tahu kita lagi ngembangin sistem informasi UKPBJ ya. Juga sistem informasi BMN ya. Di situ sudah mulai tuh mensinkronkan dan mengintegrasikan sistem SPSE, Sirup, sedot-sedot data, kemudian platformnya kita sesuaikan. Tapi untuk sistem informasi asistensi memang kita masih agak sedikit manual nih. Sebelum nanti kita integrasikan ke SUKPBJ, kita masih pakai kertas kerja asistensi. Mungkin yang Kang Eci lihat sekarang insya Allah lebih baik ya. Ini udah ada Mbak Ima, Hadian, nanti kita udah bikin lebih sedikit ya semi auto inilah ya digital gitu. Kalau kemarin kan manual input di Excel, sekarang udah lebih keren lah. Kedepan insya Allah lebih baik. Dengan masukan penelitian ini, saya pikir ini memperkuat semangat kita bahwa asistensi itu memang sesuatu yang penting ya, harus dilakukan dan sistemnya terus diperbaiki. Kita akan kalau kemarin kita cuman berbasis staff ya, Kang Eci dipaksa-paksa ngubungin PPK. Kalau sekarang kita udah per PIC. Kita punya 55 Javung, ke depan insya Allah 80 Javung, satu Javung itu handle 3 project, lebih fokus, lebih harapannya lebih berkualitas, data yang di catch up juga lebih berkualitas, insya Allah nanti dengan sistem informasi yang lebih bagus, nanti datanya akan lebih berkualitas lah intinya, lebih lengkap dan seterusnya. Moga-moga 2021 ini nanti trennya terus meningkat nih Kang Eci, yang nilainya 1, tapi memang ya, dari 160 proyek itu pasti ada yang, bukan pasti ya, mungkin sekitar 5% itu ada yang outlier, artinya gagal gitu ya, penyedianya kebetulan kacau gitu, dan ini nggak perlu dimasukin ke ini ya, ke data analisa ya, karena udah pasti akan bikin datanya rusak gitu. Karena garbage in, garbage out ya, yang masuk data yang bagus, outputnya pasti bagus. Tadi buktinya, wah udah keren, banyak yang 1 dan paling kecil pun 0,8 sekian. Itu pun ya karena ada trouble. Nah, terkait dengan angka-angka itu Kang Eci, mungkin bisa kembali ke rumusan model tadi deh. Ini menarik buat teman-teman belajar bagaimana membuat pemodelan yang sederhana tapi powerful gitu. Ya, meskipun ada sedikit pertanyaan sih, nanti mungkin kita diskusikan ya Kang Eci. Boleh. Ya. Boleh. Mungkin nanti satu sesi di forum Jumatan Kang Eci bisa jadi narasumber untuk tadi tuh bagaimana membuat model yang keren gitu. Siap. Sebelumnya Oke, siap. Dep ditampilkan mungkin Dep di sip.
ya buat social analysis mungkin model seperti ini ya bisa kita pakai yang tadi envelope ya, pakai DEA, atau kalau mau lebih itu lagi ya pakai SEM ya, structural quotient model itu bisa dipakai peneliti di BKF tuh buat kebijakan tuh. Nah, ini bisa Mas, ini tapi khusus untuk data ini, untuk data primer. Ya, betul. Untuk kuesioner dan sebagainya. Ini yang kemarin yang tadi saya lakukan di DJPPR, kita lagi ada project untuk meneliti repurchase intention dari Sukuk, kita menggunakan SAMPLS sih. Yang tadi kedengeran Pas Rahmat itu ya itu. Nah, ini bisa kita pakai Mas. Silakan Pak, monggo. Oke. Ini model ya. Sederhana sekali kan, input, output, input. Ketika output tinggi, input yang standar gitu ya, dia berarti efisiensi tinggi. Pembilang penyebut lah ya, atau sebaliknya ya. Betul. Inputnya kita kurangi dengan jumlah yang tetap, dia tetap efisiensinya kan bagus gitu ya. Sederhana sekali. Nah, kalau kita dalami komposisinya, ini kita bandingkan atas dan bawah nih. Atas itu kan biaya. Biaya itu kan nilai kontrak. Berarti yang real akan dibayarkan negara. Yang di bawah itu kan HPS. HPS itu kan estimasi nilai project gitu ya. HPS itu sekarang ada tren ini, Ci. Di 2021 mungkin Kang Eci agak sedikit kaget ya. Gimana tuh? HPS-nya dibandingkan nilai kontrak jauh banget karena banyak penyedia yang nawar di bawah 80% dan itu intensitasnya lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibanding 2020. Waduh. Nah, itu akan mempengaruhi nanti outputnya, tapi oke. Nah itu kan bisa dianggap sebagai dinamika dan itu fakta lapangan ya. Itu yang pertama. Berarti kan ini udah comparable ya antara HPS dengan biaya. Yang kedua, waktu pelaksanaan kontrak. Ini kan rencana kontrak ya, 5 bulan, 4 bulan. Yang kedua, kualitas waktu. Terlambat apa enggak loh gitu ya. Dan yang diambil datanya mostly mungkin yang terlambatnya dikit-dikit gitu ya. Makanya nilainya keren-keren ya. Dari 30 itu gimana deh? Semua tepat waktu ada keterlambatan. Ada yang mungkin sedikit sih. Kalau saya duga sih sedikit ya. Kalau yang entah kenapa kalau yang hasil perhitungan yang di sini tuh walaupun ada keterlambatan sih waktu pelaksanaan sama ibaratnya perbandingan efisiensi waktunya itu dia 0 semua. Nggak ada slack-nya 0 semua. Jadi meskipun ada keterlambatan ya, Dep ya. Iya, betul. Jadi karena ini kan karena ini ibaratnya nih kayak pembobotan, dia tuh pakai bobot. Jadi lambda ini kan bobotnya. Entah dari semua kontrak ini ternyata waktu pelaksanaan itu sebenarnya mungkin tidak terlalu mempengaruhi si efisiensi. Jadi lambdanya ya kecil mungkin. Makanya untuk slack dari waktunya ini jadi 0. Ya, jadi intinya gini Pak, meskipun ada kontrak yang terlambat dari 30 itu kan beberapa yang terlambat memang melebihi waktu pelaksanaan kontraknya sesuai dengan itu sesuai dengan kontraknya Deb ya, sesuai dengan apa yang diwakilkan di dalam kontrak gitu ya, yang tertera di dalam kontrak gitu. Nah, meskipun ada yang terlambat, tapi ternyata tidak berpengaruh secara signifikan gitu loh Pak. Kalau kita bandingkan dengan total 30 paket itu ternyata ya mungkin ini terkait data juga gitu. Apakah memang diisinya itu benar atau enggak ya? Jadi kayak gitu sih kelemahannya. Kalau dimaksud yang diisinya itu salah ya berarti salah. Gigo ya, Jojo. Iya. Lambda ini di-generate oleh sistemnya atau kita yang define di awal? Enggak, ini sistem. Ini seperti beta tadi. Kalau di regresi beta. Berarti ketika kita menginput variabel, kita akan membuat apa istilah kalau di situ ya? Settingan dari ini masing-masing variabel, kualitas biaya, waktu, mutu, HPS, dan seterusnya. Ini kita treatment sama ya, set variables gitu. Artinya kita nggak setting, untuk kualitas biaya kita kasih ada variabel koefisien tertentu yang kita bedakan gitu, atau semua kita anggap sama. Pokoknya asal masukin angka aja, kemudian kita masukin model dengan rumusan seperti ini, nanti sistem akan mengenerate semuanya, lambda-lambdanya itu ya. Iya, jadi kita memasukkan kualitas waktu itu kalau waktu pelaksanaan kontrak ini memang ini model yang belum ideal ya Pak ya, karena memang keterbatasan data juga. Kalau waktu pelaksanaan kontrak, let's say ini 30 ya, atau mungkin bukan 30 ya. Berapa ya? 180 hari misalkan ya. 180 hari berarti kan 6 bulan. Nah,
Kemudian kualitas waktu ini kalau dia telat, maka dia nggak berkualitas gitu kan. Artinya apa? Kalau dia waktunya ini 200, udah pasti ini telat, ya kan? Tapi kalau dia waktunya itu 150, maka ini bukan proyek yang telat. Nah, ada dua cara kalau dalam DA ini. Dalam DA ini, begitu pula di regresi juga ada dua cara. Bisa kita memasukkan 200 atau 150 tadi, atau kita memasukkan selisihnya. 200 dibandingkan dengan 180, ini misalkan adalah minus, oke, bukan minus 20. ya, plus 20 ya. Nah, bisa kayak gitu, atau bisa kalau yang ini berarti yang ini adalah minus 30 gitu ya. Nah, justru yang tidak telat kan yang bagus yang ini ya. Seperti itu. Nah, ini bisa kita masukkan. Nanti sistem akan menghitung secara otomatis, keluarlah nanti tetanya itu berapa, apakah efisien atau enggak, dan kita keluar nanti slack-nya itu berapa. Nah, slack-nya itulah yang menafsirkannya, berbeda di penafsirannya. Ketika yang atas itu adalah slack output yang atas itu. Nah, ini slack output. Artinya apa? Kalau kita termsnya itu adalah kita memaksimalkan output. Nah, gitu. Memaksimalkan output. Gitu ya. Nah, di sini kita tergantung definisinya. Kalau di minus ini justru bagus, berarti semakin kecil minusnya semakin bagus. Nah, ini bisa kita setting di si DA-nya seperti itu. Nah, cuman yang sekarang ini itu gimana Dep? Kalau yang ini Dep yang kamu kemarin lakukan yang kemarin itu kan kita hanya 200 aja Dep ya. Tidak diisikan dengan si rumusnya. Tidak diisikan dengan selisihnya. Jadi kalau yang bawah itu 180, yang atas 200 udah beres. Ya. SI saja ya, SI ya. Okay. Ya, SI saja. Tidak memakai selisihnya gitu, Pak. Nah, ini yang kita pilih akhirnya karena lebih mudah dalam menafsirkan. Ya. Oke, betul. Nggak usah pusing mikir lagi ya. Iya, betul. Ya, itu paling gampang. Nah, yang terakhir nih, ini variabel ketiga ini memang agak unik ya. Nah, mutu dan dokumen penawaran. Ini ya emang. Ini yang mostly teman-teman mungkin mikir, kenapa ya jumlah dokumen penawaran yang jadi variabel? Lalu kalau bicara mutu, ini kan kualitatif ya, Kang ya. Itu definisi yang dibuat kan komunikasi, kooperatif, kesesuaian tenaga ahli. Ini variabelnya apakah sebanyak ini, 4 butir ini, kemudian bagaimana mengkuantifikasikan yang sifatnya kualitatif gitu. Komunikasi mungkin berapa kali ngobrol atau berapa kali asistensi gitu kali ya. Kooperatif apa gitu. Jadi proksi yang dipakai itu nanti yang akan memperkaya penafsiran ya. Oh, kenapa ini begitu. Itu yang kualitas mutu. Untuk yang jumlah dokumen penawaran ini memang agak sedikit apa istilahnya ya? Debatable ya, karena jumlah penawaran itu kan sesuatu yang nggak bisa dikendalikan gitu, dan ini kita nggak bisa maksa untuk tender ini maksimal 3 misalnya, itu sulit, dan mungkin bisa dicari variabel lain yang lebih manageable gitu, yang is okay mau berapapun karena itu uncontrollable. Yang penting dia manageable, pada akhirnya bisa dikendalikan oleh si PPK atau tim asistensi nanti. Mungkin itu ini yang memang ini yang paling unik nih di antara variabel yang lain ini. Ya monggo silakan. Betul, kalau untuk yang dokumen penawaran ini emang debatable, Pak. Tapi ini kita masukkan, sebenarnya ini nggak ada pun kita bisa running datanya. Jadi hanya HPS dan waktu pelaksanaan kontrak, tidak ada kaitan dengan kualitas mutu, nggak masalah. Ini bisa kita drop gitu. Cuman kemarin nggak harus sama ya, atas bawah nggak harus sama ya kan? Iya, nggak harus sama. Yang bawah cuma 1 juga bisa, gitu. Yang bawah cuma 1 juga bisa. Dan tidak akan memang mempengaruhi hasil, tapi tidak ada asumsi klasik yang ribet. Kalau dia itu jadi sangat mudah, easy to use, dan tidak ribet untuk kita harus memenuhi apa aja agar ini bisa dilakukan. Syaratnya cuma 1 aja. Pertama, datanya ada. 2 berarti. Yang kedua, dia lebih dari 2, lebih dari 1, udah itu doang. Nah, dan keunggulannya, nah ini memang debatable, nggak masalah ya, cuman kemarin kita coba eksekusi aja karena kita pengen tahu deh kalau misalkan ini dimasukin, nanti ini dikeluarin kayak gimana gitu ya. Nah, mungkin yang dikeluarinnya nanti kita hitung lagi deh ya. Kemarin belum sempat karena kita masih concern ke yang kualitas mutu ini. Nah, jadi kalau kualitas mutu, nah ini menariknya Pak. Di sini kita memasukkan unsur kuesioner. Ya, kuesioner. Kemarin kita menyebarkan kuesioner harusnya memang diisi oleh si PPK. Cuman karena PPK-nya kan ada banyak, ada sekitar 30 PPK ya Deb ya. Dan karena keterbatasan waktu juga, seharusnya ini kuesioner dioper ke PPK. Tapi kita ya sudahlah, yaudah kita coba oper aja ke PIC dari paket-paket tersebut. Karena kan satu PIC bisa megang sampai 3-4 paket. Nah, ini kita sebarkan kuesioner, akhirnya mereka mengisi kualitas komunikasi, kooperasi, dan sebagainya dari perspektifnya PIC. Nah, ini
kelemahan penelitian kami. Memang kita tidak menggunakan persepsinya PPK, tapi menggunakan persepsinya PIC. Tapi ada reasoning karena memang waktu. Kendala Sampelnya waktu. berapa kan sampelnya? Iya Pak. Jumlah sampel berapa? Jumlah sampelnya 30. Kalau Enggak, untuk DI yang tadi kuesioner itu? Oh, yang kuesioner? Oke, saya jelasin dulu ya. Nah, kalau yang kuesioner ini kita harusnya kita memberikan kepada 30 PPK-nya saya lupa apa 30 atau tidak, tapi intinya 30 paket. Nah, 30 paket ini bisa satu PPK 2 paket atau satu PPK 1 paket. Nah, ini idealnya berarti yang kita lihat itu adalah sampelnya adalah dari paket ini. Ini adalah 30. Nah, 30 ini kita bagaimana cara mengukurnya? Kita tanya ke PPK harusnya. Kuesioner disebarkan ke PPK biar mereka yang ngisi. Nah, kita udah bikin kuesioner untuk mengukur kualitas mutu ini. Ada komunikasi, kooperatif, dan sebagainya. Tapi kemarin itu kita mengisinya dari perspektif si Jafungnya. Gitu ya, bagaimana mereka ininya. Nah, ini memang kelemahannya. Nah, nanti kalau memang ingin aslinya kayak gimana, tapi jadi kita berasumsi bahwasanya pastinya PIC udah tahu dong bagaimana kerewelan si vendor itu gitu loh. Nah, dan kita asumsi bahwa insya Allah PIC jujur, tidak rata kanan semua. Nah, memang seperti itu Pak. Nah, ya, tapi keren. enaknya adalah apa? Enaknya kalau di DA ini, kalau dia bisa menggabungkan antara data ordinal atau data kategorik ya dengan data yang numerik. Kalau ini kan numerik nih ya, dan sifatnya adalah continuous ya, sifatnya adalah continuous. Nah, kalau kualitas mutu ini kita kuesioner ya, ini adalah datanya adalah kategorik. Nah, kalau gitu ya. Iya, jadi kita bisa menggabungkan data kategorik dengan data numerik. Nah, kalau ini kan sifatnya discrete, jadi 1, 5, enggak yang 1,2, enggak kayak gitu. Kalau yang numerik ini kan sifatnya continuous, artinya bisa 1,2, 1,3 dan sebagainya. Nah, kalau di regresi ini nggak boleh kayak gini. Kalau di regresi. Tapi kalau di DA ini boleh. Kata siapa? Kata si Cooper-nya sendiri yang bikin DA. Ini boleh. Nah, inilah keunggulannya DA. Gitu, Pak. Udah easy to use, pakai kuesioner bisa, digabung juga bisa. Kita udah cek ketika datanya numerik maupun kategorik, ya kurang lebih tidak jauh berbeda lah hasilnya. Seperti itu. Oke, keren. Teman-teman jadi tahu kan? Sebenarnya simpel sekali, pemodelan pun simpel. Tadi yang kenapa saya tanya, ini untuk gali aja. Di belakang ini sejarahnya apa dulu menetapkan variabel ini, dan ternyata ada kendala di beberapa sisi. Sebenarnya untuk yang kualitas mutu, ke PIC asistensi cukup sih. Cuman karena kemarin PIC-nya masih terbatas, kualitasnya juga diragukan. Kalau ke depan cukup ke PIC, nggak harus ke PPK. Tapi kalau bisa ke PPK, ya lebih baik karena dia sebagai pelaku lapangan ya. Jumlah dokumen penawaran juga tadi bisa dihilangkan ya, dan nanti mungkin bisa dimulai regres lagi kalau hasilnya nggak jauh beda aja ya sebenarnya is okay lah. Tapi intinya teman-teman nanti tahu gitu, oh ternyata begitu aja, dan bagaimana memodif sebuah model sudah lebih, oh ternyata is okay kok. Kita mau nambah ini, ngembangin itu, atau bikin proxy yang lain, saya pikir itu jadi teman-teman lebih oh kayaknya oke nih, kita belajar dia lebih dalam deh supaya nanti kalau ada topik lain atau objek lain, kita udah tahu konsep dasarnya ya, tinggal ngembangin sendiri. Keren. Thank you Kang Eci, Neng Debbie. Monggo silakan teman-teman yang lain. Ya silakan teman-teman yang lain kalau ingin ada yang tanyakan. Jadi ini sebetulnya model yang simple dan ini dilakukan juga teman-teman semua gitu ya. Jadi membuktikan bahwasanya yang mungkin perlu ditambahkan, yang ini kan udah ada, ini udah ada. Yang ini nih, ini sudah kita siapkan kuesionernya. Kemarin mungkin ada di antara teman-teman yang mengisi kuesionernya. Nah, kurang lebih seperti itulah bentuknya. Kalau ternyata ada masukan dari kuesioner tersebut, bisa nanti kita kembangkan, nanti bisa dipakai untuk teman-teman semua, untuk next model ya. Ya, jadi nanti ini bisa juga Pak untuk apa join research nih, atau juga bisa untuk Jafung. Silakan mungkin bagi yang ada yang ingin tanyakan. Mungkin Debbie ingin menambahkan? Oh enggak, katanya. Enggak. Silakan mungkin dari yang lain mungkin bisa di close dulu mungkin Deb. Ini ya Deb. Debbie udah ujian belum? Ada ujiannya enggak? Enggak ya? Ada nanti Pak setelah ini. Ada. Wah. Bingung kali. Teman-teman mungkin masih terkesima kali. Waduh, gue bingung nih, gue nggak ngerti dia itu apa. Ya, oke, nanti di lain kesempatan kita coba lebih dalami ya. Ya,
tools yang ada yang dari yang paling gampang gitu, Kang Eci, Ya. supaya teman-teman lebih familiar dan mungkin bisa langsung praktek. Mungkin dari Pak Fikri dulu nih, sebagai ex kasubag saya nih. Pak Fikri, gimana Pak Fikri? Mas dulu Aici. Aici kok nggak jadi deh. Apaan sih? Waduh. Mungkin Ima dulu kali Pak. Ini Ima partner kita di PAP juga yang melakukan riset ini bareng. Dari Bu Ima, gimana Bu Ima? Ya, terdorong dari riset ini, Ima langsung aksi tuh, langsung perbaiki aplikasinya, langsung ini, langsung itu, gitu kan. Saya cuma disuruh koordinasi aja Pak, nggak ini banyak, yang banyak Debbie sama Aici. Gimana Im? Tapi ini menurut saya ya, saya ini perlu di ini Pak, perlu di apa ya, diseriusin gitu. Siapa tahu ini tuh bisa jadi prediksi. Ini kan dilakukan perhitungannya setelah Aici ya. Ya. Ya kan ya, setelah pekerjaan selesai. Nah, kalau pekerjaan selesai kan seolah-olah berarti ini hanya sebagai laporan gitu ya. Enak tuh kalau enak nanti kalau kita bisa gabungin dengan data analitik itu sih, oh kita udah bisa tahu nih dengan adanya vendor ini dengan penawaran segini, dengan waktunya segini, efisien nggak gitu. Bisa. Tapi saya juga nggak tahu sih. Itu bisa. langkah depan. Percaya. Bisa. Caranya nanti kita kembangkan model kedua menggunakan regresi Tobit. Nah, Tobit itu kita pemodelan untuk memprediksi. Jadi yang jadikan Y-nya itu adalah tingkat efisiensi, yang X-nya itu adalah nanti program asistensi sama mungkin ada beberapa variabel lainnya yang bisa kita masukkan. Nah, itu subject to discuss untuk pengembangan next step-nya mungkin ya. Kalau teman-teman berminat, nah mungkin bisa nih kita ngobrol gitu ya. Nah, Debbie sebetulnya pengennya sampai sejauh itu, cuman karena keterbatasan waktu, ya Debbie, ini aja udah lumayan ya Debbie. Sehingga ini memang mungkin untuk next step mungkin bisa sih untuk next step. Jadi memodelkan bagaimana untuk memprediksi. Sebenarnya data analytics itu untuk melihat tren ya ke depannya seperti apa. Nah, ini bisa banget dengan menggunakan regresi Tobit ya. Tobit itu sehingga kita bisa memprediksi ketika paketnya sekian, kita bisa tahu bakal efisien atau enggak. Nah, kayak gitu. Atau mungkin nanti kita bisa lihat juga gitu. Tapi memang syaratnya satu sih, datanya harus di atas 30 dulu gitu. Jadi dan bisa kelihatan per paket itu bisa kita trace ya. Dari program asistensi kita berapa biaya yang dihabiskan untuk per paket tadi. Nah, itu baru kita bisa memprediksi kalau biayanya sekian bakal efisien nggak tuh nantinya gitu ya. Seperti itu sih. Sama bisa nggak ada biaya asistensi, Kang. Sekarang online semua, ada. Kang. Oh, nggak ada. Ini mulai di jalan-jalan, Kang. Iya sih. Nah, mungkin kalau nggak ada biaya asistensi, mungkin bisa dari prediktor X yang lainnya gitu. Nah, itu nanti bisa seperti itu mungkin. Silahkan kalau ada yang tanyakan kemudian. Rodi mungkin, Rodi? Makasih loh, Rod. Ya memang membutuhkan ini ya waktu dan effort untuk bisa mengkondisikan orang yang awalnya nggak pernah meneliti tiba-tiba dipaksa untuk meneliti. Iya, ya. Butuh passion ya, butuh ini Neng Debbie juga jadi peneliti terpaksa karena ngambil D4 ya gitu ya. Tapi semoga ini jadi modal untuk terus semangat jadi researcher gitu. Itu nanti udah jadi ini ya, udah jadi apa istilahnya pelaku lapangan gitu. Sama nanti mungkin kita bisa join research juga pasti Pak. Jadi kalau memang kita udah beberapa kali melakukan join research sih sama DJPPR, itu juga udah, kemudian juga sama beberapa instansi lain, kemarin OJK, sama Bu Masita siapa ya? Bu Masita Kristalin, katanya sih di Sekjen juga, cuma saya nggak ngerti. Oh, dia staf ahli ya? Iya, staf ahli, Kang, itu kan. Ahli itu. Masa yang sih? Orangnya masih muda itu kan, cantik itu. Oh gitu, ya kemarin untuk ini,
tes. Oh ya. Nah mungkin tapi nggak tahu sih, nggak tahu. Untuk resiko BUMN sih kemarin ditawarin, cuman walau alam sih nggak tahu juga. Kayaknya terlalu berat sih kalau ternyata dia staf ahli, kayaknya saya nggak berani. Oke, mungkin itu aja. Kenapa Pak? Ditarik jadi staf ahli ya? Nggak tahu ah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan barangkali ada yang ditanyakan atau gimana? Oke, teman-teman monggo silakan. Mungkin kalau udah letih, saya pikir ini udah jadi inspirasi buat kita semua. Minimal membuka ide dan pencerahan. Oh ternyata gitu doang ya. Tinggal nanti kita lebih serius lagi untuk mendalami isu-isu terkait. Menarik, sangat menarik. Dunia penelitian itu sangat menarik dan nggak pernah ada habisnya. Karena kita menemukan banyak hal baru ya, Kang Eci. Makanya Kang Eci pas pindah ke PKN langsung meroket itu. Seperti ikan baru ketemu air yang pas, habitat yang tepat gitu ya. Waduh, amin. Keren. Oke, teman-teman kalau nggak ada lagi, insya Allah kita bisa berpindah ke Zoom yang lain. Kalau memang masih ada Zoom, saya masih ada 2 jadwal Zoom nanti malam. Siap. Yaudah itu aja mungkin Pak. Mungkin ya, kita makasih banyak Kang Eci, Neng DB, makasih banyak atas inspirasi dan pencerahannya. Sepertinya ini pertemuan bukan yang terakhir ya. Nanti kita siap. Lagi untuk minta bantuan mencerahkan kami. Kita foto dulu ya. Kita Ya. foto dulu. 1, 2, 3. Ya. Oke, thank you semua atas partisipasinya. Semoga bisa ketemu lagi di riset selanjutnya. Terima kasih. Saya Resi Aryasa dan Komang Dewi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi. Thank you. Makasih banyak Kang Eci. Ya, teman-teman semua. Dewi, in. Live ya. Thank you. Udah, silakan live. Ya. Thank you. Terima kasih Mas Anam. Mas Andri, silakan live. Dep, kita bentar dulu ya. Nita juga, thank you very much Nita udah dateng. Rodi juga, thank you Rodi. Oke Dep, kita coba ini dulu deh. Apa namanya? Rewinding dulu apa yang udah kita lakukan. Oke, sip. Udah live semua. Oke, gimana Dep? Merasa dimanfaatkan. Manfaatkan apa nih? Buat ditanya-tanya, buat penelitian mereka. Jadi kayak mikir harus cepet-cepet nih buat skripsi supaya kalau bisa terbitin jurnal biar nggak ntar ada yang keduluan lagi. Iya benar, iya sih. Soalnya mereka kan yang lebih ke datanya langsung. Tapi mereka nggak tahu cara ngolahnya deh, tenang aja. Mereka nggak ngerti cara, mereka nggak tahu kalau ada coding yang harus diterapkan. Gitu deh. Jadi ini kayaknya kita harus cepat-cepat deh. Jadi mungkin setelah ini beres, ya udah nanti kita nggak sempat nanya ya tadi ya, gimana menurut. Tapi udah ketahuan ya menurut Pak Azik. Iya, kayaknya jumlah dokumen penawarannya itu harus Jadi kalau saya lihat menurutnya dia yang input itu harus yang controllable dari si manajemen dan manageable. Betul. Itu sih. Bisa kayak gitu. Itu yang kita dapat input itu menurut Mas Azik seperti itu. Efisiensi dia udah setuju ya, efisiensi itu apa gitu. Terus juga outputnya juga, nah outputnya yang ada concern tadi ya, yang butuh waktu dan sebagainya. Ya bahwa ya sebenarnya BMW udah cocok, cuman bagaimana cara mengukurnya, nah itu gimana caranya, nah itu yang dia pertanyakan. Tapi kalau yang untuk inputnya, dia tidak setuju dengan yang jumlah dokumen penawaran. Gak apa-apa sih, itu yang nanti kita sampaikan aja di report kita ya, di skripsi kamu ya. Nanti kalau apa yang hasil perhitungan itu gimana, Kang? Hasil perhitungan yang tadi? Nggak, maksudnya ini kita buat ngitung ulang atau nggak usah kayak yang pertama?
Tapi kita nanti di tafsiran hasilnya itu dibilang gitu, kurang setuju. Terus bilang juga kalau misalnya di tahun 2020 ini harganya drop gitu HPS-nya. Jadi kemungkinan jadi kelihatan efisien banget gitu ya. Oh itu enggak, itu 2021 kalau harganya itu drop. Tapi memang ada concern terkait keandalan data. Keandalan datanya apakah yang diisinya tepat atau enggak gitu. Nah itu aja sih. Itu nanti di hasil wawancara FGD hasil ya seperti tadi. Nah terus apa lagi ya? Ya mungkin nanti kita bisa follow up interview ketika dengan Pak Edi besok nanti kalau ada. Nanti kita tanyain. Terus sama kalau mau ke Davik aja nanti. Ke Davik. Iya. Gitu ya. Ke Davik. Udah nanti kita bisa ya segitu. Tafsir kan sebenarnya udah cukup sih. Iya. Udah cukup sih. Tapi belum terjawab misalnya kita, oh ya yang jumlah dokumen penawaran ya. Oh iya. Iya. Yang HPS dinaikin, diturunin belum terjawab ya. Yang HPS dinaikin maksudnya? Kalau misalnya Slack HPS-nya diikutin untuk merubah efisiensi itu. Oh iya, tadi belum terjawab maksudnya. Oh iya benar ya. Jadi ya itu nanti mungkin via Davik kali ya. Jadi kalau misalkan kita, berdasarkan statistik ini kan kalau kita turunin, nah ini akan naik. Nah itu gimana kira-kira mungkin atau enggak? Nah kalau Mas Azik tadi udah bisa jawab tuh. Kalau ternyata diturunkan berarti jumlah dokumen penawaran diturunkan. Nah itu tidak bisa kita kontrol. Kalau kita bikin bikin lebih rigid, nggak ada yang mau masuk gitu. Nah itu yang kita ingin tangkap dari mereka sebetulnya, ya. Nah bisa ke Mas Davik atau bisa ke Mas Bowo. Kamu pengen kemana nih? Kayaknya Mas Davik dulu sih. Boleh. Ya, paling dua itu aja kalau nggak Davik. Nanti udah gitu terakhir Mas Bowo mungkin. Kan Mas Bowo lebih enak tuh cara diskusinya. Iya. Nah, Sama Mas Moko sih saya lebih suka karena dia bicaranya terstruktur. Jadi gampang nyatetnya. Boleh, kalau nggak ke Moko aja lagi. Iya. Atau mau ke Fikri? Boleh juga. Nggak takut? Iya, jadi bisa ke Moko atau ke Fikri, nanti kamu tinggal pilih aja ke siapa. Intinya kita ingin ini gitu, apa namanya, diskusi. Jadi memancing diskusi. Artinya apa? Ketika kita naikkan, ketika kita turunkan HPS-nya, kalau kata Sazi kayak gini, nah itu bisa nggak sih Mas sebetulnya? Nah, nanti kita dapat dari mereka tuh, nggak bisa dong kan, apalagi di aturan baru. Nah, kita nanya jadi kalau di aturan baru gimana tuh Mas? Memungkinkan nggak sih kita menurunkan HPS sesuai dengan usulan dari si statistiknya kayak gimana gitu. Nah, itu nanti yang akan kita explore. Jadi pada dasarnya di pembahasan nanti itu kita akan explore Slack-nya gitu ya, seperti itu. Nah, kalau nanti ke Mas Davik saya bisa kan nanya. Bisa. Yang pertanyaan yang saya kirim tadi itu? Bisa. Kalau ke Davik pas. Oh, kan ingin nanya Slack-nya ya. Iya kan? Iya, mau nanya yang ya itu. Kalau HPS sama jumlah dokumen penawaran. Bisa. Itu kalau ke Davik tepat. Kalau ke Pak Aziz kayaknya enggak deh. Iya. Nah, gitu. Jadi ke Davik sama Mas Bowo atau Mas Moko bisa kayak gitu. Kamu teknis bisa, ya. Nah, udah sih. Itu aja mungkin. Ada lagi nggak? Itu aja dulu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kamu tadi yang bersifat teknis kayak HPS diturunin berdasarkan data Slack dan sebagainya, itu nanti kita tanyakan ke ke Moko atau ke Davik. Dah itu aja ya. Nah, dari situ kita bisa challenge gitu. Kalau ini turunkan, nah gimana tanggapan mereka? Nah, itu kita bisa explore kalau ke Davik sama Bowo. Sama Mas Moko, sama Moko. Oke, gitu deh. Besok ke Pak Edi ya? Nggak tahu tuh, dapat nggak jadwalnya? Belum dikabarin sama Mas Andika? Ya udah nanti tanyain lagi aja. Kira-kira gimana kalau memang Pak Edi-nya bisa ya nggak masalah. Ya itu aja. Kalau slide-nya saya, ya ampun. Bingung. Ini gimana ngeringkasnya. Jadi maaf nih kalau misalnya slide-nya tuh kayak nggak sesuai yang di awal. Karena kan maunya yang ringkas kan. Nggak apa-apa, santai aja.
Nanti kamu bisa slide yang kamu tampilkan nanti itu bisa sekaligus slide untuk kamu sidang. Oh ya, mau tanya, kalau buat yang Pak Edi, kalau kayak gitu gimana? Atau ada koreksi? Mungkin bisa di voice note nanti kan? Biar Oh, saya bisa sekalian perbaikin. sebenarnya nggak ada sih, udah cukup apa yang terakhir saya sampaikan tadi, yang kita nggak usah blunder, DM-nya gimana nggak usah, itu mereka nggak perlu tahu. Makanya kan tadi saya langsung, oh ya ini 30 J29 ya, outlier 1, udah gituin aja. Mereka nggak ngerti juga masalahnya. Nah gitu deh, jadi ke Pak Edi juga nggak apa-apa yang umum-umum aja. Jadi nggak usah pakai, oh ya sama kalau ke Pak Edi itu slide-nya ya research fenomenanya nggak masalah. Cuman yang pada saat pembahasan akhirnya itu seperti yang kesepakatan kita tadi, DMU-nya kita ilangin. Maksudnya DMU 9 nggak muncul dan sebagainya, itu kita nggak usah kasih tahu. Dan ketika kamu pun nanti ke ujian sidang, nggak usah dikasih tahu. Gitu. Bilang aja tuh outlier, udah beres. Enak kan? Ya. Gitu. Itu aja kayaknya kan saya juga bingung, masih berpikir. Berpikir gimana maksudnya? Iya, maksudnya, oh berarti saya nggak perlu merubah penelitian saya, tapi nanti kan ada pertanyaan mengenai hasil tafsiran tingkat efisiensi, hasil perhitungan saya gitu, hasil perhitungan programnya, hasil perhitungan DA, itu berarti nanti kayak dari Pak Azik, sebaiknya cuma dokumen penawaran, enggak gitu kan ya. Tapi tuh kayak saya ngerasa bukannya tuh harusnya saya di awal gitu kan. Oh gitu, cara masukannya. Ya itu nggak usah, Ya, kan? itu di awal deh dimasukannya nanti. Ngerti ya? Kan karena saya mikirnya karena pertama kan kita tujuannya hermeneutika ini supaya dapat formulanya. Udah dapat nih formulanya, taunya hasil tafsirannya si Pak Azik tuh nggak cocok gitu. Iya nggak apa-apa. Itu nanti kita masukkan ke pembahasan hermeneutikanya. Oh gitu. Jadi yang Mas Azik tadi sampaikan itu part of data kualitatif sebelum kuantitatifnya, nggak masalah. Jadi kita tidak munculkan di pembahasan yang hasil kuantitatif, tidak. Yang tadi Mas Azik membahas mengenai efisiensi dan sebagainya, nah itu maksudnya nanti ke yang kualitatif, bahwa itulah hermeneutika persepsinya Mas Azik terkait efisiensi itu apa, terkait input itu apa aja, terkait output itu apa aja, gitu. Nah, terkait input kan dia nggak setuju bahwa dokumen penawaran tidak dimasukkan. Ya nggak apa-apa, disampaikan aja. Tapi kan kita pakai tetap yang hasil akhirnya gitu. Yang dua lagi kan menyetujui kita, dan itu pun ada data literaturnya yang mendukung. Ya udah, kita masukkan ke model. Jadi mau menambal sulam itu kan memang ada teori. Kita selalu dari model, dari literatur review. Yang kedua kita dari hasil wawancara. Triangulasi itu valid. Gitu deh. Oke. Nah, yang kira-kira berkaitan dengan hasil pembahasan, nah itu kita pisahin gitu. Jadi dari Mas Azik tadi itu nggak bisa kita telan semua ke pembahasan, nggak. Kita pecah. Satu masuk ke kualitatif, satu mungkin ada relate-nya ke memperkuat interpretasi kamu atas kuantitatifnya, itu kita ambil. Yang relevan aja yang kita ambil. Gitu. Yeah. Nah, kalau untuk ke Bowo, ke Moko sama Davik besok mungkin itu kita bisa bicara ke arah yang tadi, ke arah apa namanya, ke arah penafsiran hasil interpretasi yang hasil DA-nya. Oh iya. Nah kalau ke PID besok itu sama kayak tadi, mengkritisi input sama outputnya, nanti itu kita pindahin ke kualitatif gitu. Iya. Gitu deh. Jadi cocok logi aja sebetulnya ya. Oke. Memang harusnya kan di awal, cuman kan karena keterbatasan waktu dan sebagainya ya mau nggak mau di akhir, ya nggak masalah. Sekalian kita presentasi, sekalian kita dapat tuh, iya bahwa oh ini loh wawancara hasil hermeneutika terkait efisiensi input dan output. Nah gitu. Jadi hermeneutika itu gitu ya, persepsi dari masing-masing orang. Gitu. Input menurut ABCD kayak gimana? Kita sampaikan transkripnya. Tapi nanti kita bracketing. Oh ini makna inputnya adalah, nanti kita simpulkan di akhir. Oke? Oke. Got it? Keren kan penelitian kamu?
Boleh Kang nanti minta recordingnya Siap, siap. buat saya tulis di bab 4. Siap. Yaudah ya, saya tutup dulu ya. Thank you, Ya, Debbie. masih. Nah, kalau ke Pak Edi besok nanti kita lihat waktunya ya. Kalau memang saya bisa, nanti saya coba luangkan ya. Oke. Kalau enggak, kamu maju sendiri bisa ya. Semoga aja. Minta temenin Yasmin aja nggak apa-apa. Minta temenin. Kalau saya nggak bisa. Jadi kamu minta temenin siapa? Alin atau si Yasmin gitu ya. Atau semuanya juga boleh. Jadi dia biar kelihatan tuh, oh ada wajah perempuan tuh. Dia kan seneng banget. Gesang biasanya ya. Jadi makin semangat nanti dia ngomongnya. Ya udah Kang, udah maghrib, kasihan bibinya. Iya ya, ya udah ya, saya tutup dulu ya. Thank you ya Debbie ya. Oke. Ya. Thank you. Sama